Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikriawan. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 yaitu akuntansi perusahaan dagang, ketentuan bisnis dan metode pencatatan. Adapun yang kita pelajari atau yang akan kita ketahui di sini yang pertama itu kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang. Akuntansi perusahaan dagang seharusnya dirancang dan dikembangkan agar dapat menghasilkan informasi keuangan terkait dengan transaksi barang dagang tersebut. Adapun karakteristik perusahaan dagang yaitu perusahaan lazimnya dikelompokkan menjadi 3 jenis. Adapun perusahaan itu yaitu pertama jasa, dagang, dan manufaktur. Output yang dihasilkan dari perusahaan jasa yaitu jasa atau fasilitas. Sedangkan aktivitas yang dilakukan dari perusahaan jasa yaitu menyediakan fasilitas atau layanan. Kalau perusahaan dagang produk atau output yang dihasilkan yaitu produk atau barang. Sedangkan aktivitasnya membeli barang dan menjual kembali barang tersebut. Kalau perusahaan manufaktur, output yang dihasilkan produk atau barang. Aktivitas yang dilakukan yaitu membeli bahan baku, kemudian mengolahnya dan kemudian menjualnya kembali. Selanjutnya, adapun karakteristik perusahaan dagang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi jual beli merupakan aktivitas utama perusahaan. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan lazimnya memiliki produk lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, perusahaan lazimnya memiliki persediaan BD atau barang dagang. Yang keempat, terdapat transaksi yang memiliki hubungan langsung dari proporsional. Adapun ketentuan bisnis yang berlaku, berhubungan kegiatan bisnis melibatkan banyak individu atau entitas dan terjadinya secara berulang, maka pada giliran terbentuk bahasa atau kebiasaan yang digunakan dan dipahami antar pihak-pihak yang terlibat. Penyerahan hak kepemilikan. Akuntansi berkepentingan terhadap ketentuan-ketentuan terkait dengan menyerahkan hak kepemilikan. Di situ ada FOB atau free on board, shopping point, penyerahan hak kepemilikan atas barang dagang dilakukan di gudang penjual. Ada FOB, free on board, destination, penyerang hak kepemilikan atas barang dagang dilakukan di gudang pembelian. Ada juga inisiatif pelunasan, potongan pemasaran. Ya, potongan pemasaran itu ada 2, di mana di situ ada potongan kuantitas dan potongan dagang. Ada juga retur dan keringanan harga. Ada 2 itu, mengembalikan retur barang dagang tersebut ke penjual dan meminta keringanan harga kepada penjual jika barang dagang yang diterima tidak sesuai pesanan. Yaitu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memberikan pelayanan memuaskan kepada para pembeli dan pelanggannya. Selanjutnya, akuntansi perusahaan dagang gambaran umum. Menggunakan metode periodik, pencatatan meliputi penjualan dan pemindah bukuan atas perubahan barang dagang dilakukan secara periodik. Akun-akun transaksi barang dagang. Yang pertama persediaan barang dagang, yang kedua pembelian, yang ketiga potongan pembelian, yang keempat retur dan keringanan pembelian, yang kelima beban angkut pembelian, yang keenam utang dagang, yang ketujuh penjualan, yang kedelapan potongan penjualan, yang kesembilan retur keringanan penjualan, yang kesepuluh beban angkut penjualan, yang kesebelas piutang dagang, dan yang kedua belas atau yang terakhir kos barang terjual atau KBT. Pembelian dan beban angkut pembelian. Ketiga, potongan pembelian, retur dan keringanan pembelian dan pelunasan utang, transaksi penjualan dan beban
pengiriman penjualan, potongan penjualan, retur dan keringanan penjualan dan pelunasan piutang, pemindah bukuan transaksi barang dagang, penyusunan laporan keuangan. Akun-akun yang digunakan yaitu persediaan barang dagang, utang dagang, penjualan, potongan penjualan, retur dan keringanan penjualan, beban pengiriman penjualan, piutang dagang, kos barang terjual atau KBT. Itu dia pencatatan transaksi metode perpetual. Jadi metode perpetual itu dia menggunakan akun-akun yang saya sebutkan tadi, ada 8, yaitu persediaan barang dagang, utang dagang, penjualan, potongan penjualan, retur dan keringanan penjualan, beban pengiriman penjualan, piutang dagang, kos barang terjual atau KBT. Dan seterusnya itu sama dengan yang akun-akun barang dagang yang pertama tadi. Dan itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.